Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mas bro? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, pagi ini saya dengan 3 orang teman saya mau riding ke Pantai Indah Kapuk menggunakan motor cruiser. Nah, kalau kita dengar motor cruiser ini kan identik dengan Harley Davidson. Tapi yang unik nih, di antara kita berempat ini nggak ada satupun yang pakai motor Harley Davidson. Jadi kita mau bikin konten comparison aja ya, motor mana yang paling hampir Davidson atau paling mirip Harley Davidson. Ada Honda Rebel 500, ada Kiwi 250 Fi, dan juga ada SM Sport V16. Nah, dari keempat motor ini mana motor yang dari segi looks dan fitur paling mirip Harley Davidson? Kita simak aja berikut ini. Yang pertama ada Honda Rebel. Sekilas motor ini mirip dengan Harley tipe Iron 883 ya, karena bentuk tangkinya itu tinggi seperti punuk dan buntutnya itu semi softail gitu. Dan kalau kita lihat konfigurasi mesinnya ini beda banget sama Harley. Honda Rebel ini pakai mesin parallel twin, kalau Harley kan semuanya fit twin ya. Nah ini udah jelas nggak hampir Davidson banget. Lalu kita bergerak ke headlampnya, ini udah menggunakan Daymaker yang mirip juga sama Harley dan suspensionnya teleskopik. Nah ini nih sennya masih nempel ke suspension. Kalau Harley kan mostly nempel di stang. Ada juga sih yang nempel di suspension tapi mostly nempel di stang. Sekarang kita beralih ke bagian kokpitnya. Nah ini menggunakan stang tipe biasa ya, tipe street bike biasa, bukan fat bar. Dan speedometernya simpel aja di sini, tapi lokasinya ini masih di atas segitiga. Kalau Harley kan mostly terletak di atas tangki. Spionnya oke, retro bulat, dan lampu-lampu LED sign electricalnya ini sayangnya masih berada di satu sisi yang sama. Kalau Harley itu kan mostly untuk setnya ada di setiap sisi ya, yang kiri di sebelah kiri, yang kanan di sebelah kanan tombolnya. Untuk bagian kaki-kakinya ini menggunakan velg cast wheel atau velg palang, dan juga pengeremannya menggunakan single disc brake with ABS sensor tuh kelihatan, dan kaliper dari mesin. Sepertinya 3 piston ya. Dan untuk footstepnya ini masih seperti kayak street bike biasa ya, nggak lebar kayak Harley gitu. Dan juga swing armnya pakai tubular pipe. Kalau Harley biasanya kotak ya, frame kotak gitu. Nah ini yang berbeda nih. Ini penggerak roda belakangnya masih menggunakan rantai, nggak pakai belt kayak Harley, jadi udah minus lagi ya. Tapi whatever it is, ini motor punya ciri khas sendiri ya sepertinya. Kita beralih ke motor selanjutnya, ada SM Sport V16. Nah sekilas nih tadinya saya kira motor ini mirip dengan Harley Softail Fatboy ya. Tapi kalau ngelihat dari bentuk tangkinya yang teardrop dan juga fendernya yang over, ini seperti perpaduan dengan Victory Kingpin. Ya enggak tuh? Nah mirip kan? Yang gue suka dari motor ini tuh kesannya SM Sport tuh all out banget untuk motor ini, nggak tanggung-tanggung. Coba kalian perhatiin deh, itu upside down-nya udah gede, dikasih full chrome. Engine-nya nih kita lihat bagian engine kanan kiri dikasih full chrome juga. Terus knalpot dapat full chrome, dan juga tutup air filter nih, wah di ini paling shiny banget nih, bisa buat ngaca, dikasih chrome. Jadi kesannya nggak pelit ya, semuanya dapat chrome di mana-mana. Untuk bagian footstepnya nih menggunakan pijakan yang lebar ya, enak nih buat napak seperti sama kayak di Harley. Dan juga untuk pengeremannya menggunakan apa ini, kaliper yang gak ada mereknya ya, pokoknya kaliper 2 piston dengan cakram yang cukup lebar. Nah body udah mirip, chrome di mana-mana. Sayangnya untuk penggerak roda belakangnya nih masih menggunakan rantai, nggak menggunakan belt. Kita beralih ke bagian stangnya, ini tombol-tombol elektrikalnya tidak mirip ya, sennya masih berada di satu posisi, dan juga dikasih warna tombol merah dan biru agak kontras gitu. Dan speedometernya terletak di atas stang, tidak di atas tangki. Dan ya cukup informatif juga, nah ini simple ya. Dan yang menarik tuh bentuk stangnya ini, wah lebar banget dan agak ke atas ya. Ini posisi santai banget nih buat riding panjang nih pakai cruiser nih. Emang cruiser kayak begini nih posisinya. Oh ya, hampir aja gue lupa nyebutin. Walaupun mesinnya cuma 250 cc, tapi konfigurasi mesinnya sudah fit twin. Nah ini udah hampir Davidson banget ini ya nggak bro?
Oke, Honda Rebel sudah, SM Sport V16 sudah, sekarang kita ke pendatang baru yaitu the last but not the least, Kiwi V250 Fi. Benelli Kiwi V250 Fi. Nah, sekilas kalau kita lihat nih motor ini mirip dengan Harley Davidson tipe Fatbob. Karena itu bentuknya lebih sporty gitu dengan fender belakang yang menggantung. Dan kalau kita lihat di sini nih, lampu kotak depannya tuh cover lampunya tuh mirip ya, agak kotak tapi membulat juga. Dan spakbor belakangnya juga menggantung, mirip dengan Harley Davidson Fatbob. Nah, ini yang menarik nih, yang paling hampir Davidson karena letak posisi sennya itu menggantung di kanan dan kiri stang, mirip banget sama Harley Davidson. Gak cuma itu ya, ini kalau kita lihat juga posisi tombol sennya juga terpisah di kanan dan di kiri masing-masing tuh. Stangnya juga fat bar, wah tebel banget ini, mantep kokoh. Dan juga dikasih riser yang cukup tinggi. Speedometernya juga ini wah mirip banget sama Harley karena posisinya ada di atas tangki. Dan ini cukup informatif juga ya, kombinasi antara analog dan juga digital. Tapi sebenarnya kalau di sini kurang kelihatan ya, terlalu kecil tulisan speedometernya, dan posisinya juga di tangki agak canggung kalau neok-neok gitu. Lampunya sudah daymaker, kelihatan ada DLR-nya yang ring bulat itu. Dan juga proyektor nih, lampu dekat dan lampu jauh, mantap banget, terang banget nih kalau kita lihat. Dan lampu rem belakang ini unik ya, bentuknya kotak, ya mirip-mirip lah dengan posisi yang menggantung seperti Harley Fatbob. Mesinnya V-twin 250 cc dan juga sudah dikasih juga tuh cover air filter yang krom-kroman. Wah, menarik juga kan, dapat juga di sini sebagian krom. Footstepnya sedikit membulat, ya mirip ya. Untuk kaki-kakinya menggunakan velg casual dengan sistem pengereman single disc brake sama seperti dua motor yang lainnya. Dan ini dia nih poin plusnya, yang paling hampir Davidson banget. Ini penggerak roda belakangnya menggunakan belt, tidak menggunakan rantai seperti dua motor sebelumnya. Jadi ini pasti terasa banget nih ketika kita putar gas, langsung terasa tuh torsinya. Satu hal yang agak awkward nih menurut gua dari motor ini adalah bentuk tangkinya nih, beda banget sama motor-motor rally. Tapi ini menjadi ciri khas sendiri bagi motor ini nih, beda sama yang lainnya. Oke, setelah menonton review singkat tadi, gimana menurut kalian nih bro? Mana motor yang secara looks dan feature paling mendekati dengan Harley Davidson? Sebelum kita kasih penilaian satu-satu, ini disclaimer dulu ya, ini konten buat fun-fun aja. Tidak ada maksud untuk merendahkan atau menjelekkan salah satu merek atau tipe motor tertentu. Bagi kalian yang pengen punya motor cruiser dengan budget yang minim atau yang lebih terjangkau, ini motor-motor ini bisa jadi pilihan nih, karena posisi duduknya ini udah mirip-mirip ya, udah sama seperti cruiser Harley Davidson, dan juga secara dimensi juga ya, mirip-mirip juga ini wheelbase-nya, seat height-nya, posisi tangan dan posisi kakinya. Jadi kita bisa menikmati sensasi motor cruiser dengan budget yang lebih terjangkau. Oke, lanjut ke penilaian. Untuk Honda Rebel, nilai kemiripannya itu kita kasih skor 7. Soalnya yang jelas jauh beda banget itu adalah konfigurasi mesinnya. Ini tidak menggunakan V-twin melainkan pakai parallel twin. Dan di posisi kedua kita ada SM Sport V16. Ini kita kasih nilai berapa ya? 8 mungkin ya. Karena secara tampilan ini udah mirip banget dengan Harley Davidson dan dimensi juga. Tapi sayangnya masih menggunakan rantai. Dan ini dia juaranya, di posisi teratas ada Kiwi V250 Fi. Kita kasih nilai 9 kali ya. Kenapa nilainya paling tinggi? Karena secara tampilan ini banyak banget yang mirip dengan Harley gitu. Bukan tampilan ya, feature-nya. Pertama, sennya ada di kanan kiri dan juga tombolnya sama di situ. Terus menggunakan V-belt juga. Nah, ini dua poin ini yang menjadikan motor ini sangat mirip dengan Harley Davidson. Walaupun secara physically ini bentuk tangkinya paling nyeleneh sendiri ya, paling beda dengan yang dua yang lainnya. Oke, gitu aja ya review kita kali ini.
motor mana pilihan kalian, silahkan tentukan sendiri. Dan cukup sampai sini aja, sampai ketemu di vlog berikutnya. Stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.